Simbah Kiai Haji Profesor Dr. Fuad Hashim, utamanya Gus Abbas, Gus Faris, matta'anallah bituli hayatikum amin. Akhil fadil al-alim al-alamah al-musannif al-mujahid al-hajim. Ini pendobrak ini. Romo Kiai Haji Imaduddin Abbas Usman. Semoga sehat, Kiai, panjang umur. Luar biasa jenderal kami, Pak Kiai Nur Wahid, saudara kami mantan Ketua PKS yang sudah ke rumah, dan Kapolres, Bupati, semua yang hadir, hadirin hadirat rahimakumullah. Ada Kiai Muharrar, ada Kiai Tubagus Nur Fadil, gak kenal ini siapa. Ya, saya bersama punyanya. Semoga kita sehat, panjang umur. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sangat setuju harus ada rekonsiliasi, harus ada kerukunan, harus terus upayakan persatuan. Tapi bagi kami enggak ada rumus rekonsiliasi, enggak ada rumus bersatu rukun kalau ada pengkhianatan, kalau ada akal-akalan, kalau ada yang palsu-palsu, kalau ada yang bohong-bohong. Mohon aparat jangan paksa kami rukun kepada pengkhianat. Enggak bisa. Jangan paksa bersatu dengan zalimin wa dhalamah. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu sedikit pun condong, apalagi kumpul bersatu. Jangan kamu sedikit pun condong kepada orang-orang zalim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Keturunan Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi, itu namanya bohong. Itu namanya khianat. Mohon aparat Polri jangan ngundang mereka. Kami disuruh bersatu, tapi aparat bersekongkol dengan mereka. Kita duduk bersama clear, baru bersatu, baru guyub rukun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan paksa kami rukun, bersatu, saling setuju, saling ittifaq, terbukti memalsukan sejarah bangsa. Nama-nama pahlawan dirubah dengan nama nenek moyang mereka. Sejarah berdirinya NU ditambah-tambah, dan itu bid'ah di dalam NU karena nambah-nambah. Bid'ah dalalah dipindah. Enggak bisa bersatu dalam kebohongan. Enggak bisa bersatu dalam kepalsuan.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu diada-adakan setelah dibongkar bangunannya, maesannya, ternyata ya tanah tok, nggak ada makannya. Kuburannya kewan. Mohon rakyat Indonesia yang PWI atau yang tidak PWI, PWI LS sendirian. Nanti kalau kita sendiri, lalu ada pihak menggerakkan kelompok lain, terus bentrok dengan kami, yang rugi kaum pribumi, diadu sesama pribumi, yang mereka enak-enakan. Ayo bersepakat lillahi ta'ala. Yang tidak benar namanya batil, yang tidak hak namanya dolalah. Jangan dukung yang tidak benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang jahit merah putih siapa? Jelas Ibu Fatmawati. Pengarang lagu Indonesia Raya jelas W.R. Supratman. Siapa yang mengarang gambar Garuda, semuanya jelas. Lalu tahu-tahu belakangan katanya mereka semua. Dan saya yakin Densus tahu. Ayo bergerak cepat, segera membuat sejarah nasional, kita revisi yang palsu-palsu, dan setelah jujur semua, mereka pun juga mau jujur. Ayo di dalam kejujuran kita ngerangkul mereka, nggak apa-apa. Kita ayomi mereka, nggak apa-apa. Kita biasa hormat tamu, Pak. Mereka tamu, kita perlakukan dengan baik. Asal ojo ngakali tamu sejarah. Asal jangan nyolong, maaf, kekayaan nasional. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Dalam fikih yang diikuti NU, PKB, P3, PKS, merujuk pada hadis Bukhari Muslim, membangun di pemakaman umum hukumnya haram. Kalau nggak percaya tanya Muhammadiyah, kalau nggak percaya tanya PKS. NU juga mengharamkan, dan tapi gara-gara Ja'far Al-Kaf disebut sebagai wali besar dan katanya keturunan Nabi, akhirnya makamnya di Kudus dibangun. Kalau dolalah ya dolalah, meskipun dihadiri menteri, bukan hanya di Kijing, dibangun Cungkup agak besar, akhirnya mengorbankan sekian banyak makam. Dan ketika mereka ziarah, duduk di Cungkup itu, sejatinya mereka ngelunggui makam. Dan yang dilunggui itu makam kiai, yang dilunggui bisa makam hafid Quran, dan bisa jadi duduknya persis di atas, maaf, dan itu menutup 51 makam pribumi. Setiap peziarah ke Ja'far Al-Kaf,
berangkat ke Cungkup, menginjak-injak makam 51 makam itu. Mereka nanti setelah ziarah lewat cor-coran itu lagi-lagi menginjak-injak 51 makam. Bagi yang menghalalkan baik NU, Muhammadiyah, PKS, mohon mana dalilnya? Kalau dalil yang mengharamkan duduk di atas ada, lanjut jelas satu, apa macam? Satu hidup sahabatmu, wataklu ila jildi. Kalaupun kamu terasa duduk di makam, pada tempat duduk, terpaksa duduk di atas api, sampai celananya kena api, tembus sampai kulit, tapi itu lebih baik daripada kamu menunggu kuburan. Enggak boleh sengaja duduk di atas, tapi makam yang ditutup memang sengaja dibangun katanya untuk menghormati Allah yang katanya wali itu, katanya keturunan Nabi itu, tapi nyata-nyata boleh melakukan barang haram. Satu, membangun di atas makam umum. Yang kedua, bangun tungkup, rupanya makam banyak diri. Yang ketiga, bangun jalan, menginjak-injak 50. Kalau begini dan kami dijajah terus, makam di bumi diinjak-injak, kami kalah-kalah terus dipaksa bersatu, apa lepas ini? Kalau saling menghormati, berdiri sama diri, duduk sama rendah, saling memberikan hak masing-masing, tidak ada yang kebohongan, nggak ada yang bohong, nggak ada yang khianat. Ayo bersatu, siapapun sih asal di atas prinsip kejujuran, keadilan, anak, dan karena kita Islam di atas prinsip nilai yang ada dalam syariat Islam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Saya yakin apa sampun maus, Muhammadiyah sampun maus, PKS sampun maus, bahwa mereka yang ngaku keturunan Nabi, yang lazim disebut ba'li, yang lazim disebut habaib, antara lain misalnya, katanya kakek mereka semalam bisa mi'raj 70 kali. Kalau yang begini nggak kita nyatakan sesat dan harus kompak, Depak harus berani menyatakan itu sesat. MUI harus menyatakan itu sesat. NU, Muhammadiyah, PKS harus menyatakan itu sesat. Mbah Hasyim Asy'ari dawuh, manidda'a annahu urija bihi ila sama faqad kafar. Siapa yang klaim mengaku-ngaku kata dia mi'raj ke langit sampai tidur muntah seperti dikatakan sendiri, maka hukum murtad. Jangan paksa kami bersatu dengan mereka yang merusak akidah kami. Masalah sini Quran dawuh wala taqzir innahu kana fahisyah. Jangan kamu dekat-dekat zina, sungguh itu perbuatan yang sangat keji, dosa besar. Pemin muqaddimati zina ay qurban zina, termasuk bentuk dekat-dekat zina, melakukan muqaddimahnya zina, orang cium-ciuman, maaf, megang susunya. Saya yakin NU mengharamkan megang susunya perempuan. Saya yakin MUI mengharamkan. Saya yakin PKS Muhammadiyah mengharamkan. Tapi orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi itu dalam kitab mereka menulis, tokoh mereka katanya wali besar itu kalau keluar rumah melihat perempuan langsung dipanggil, langsung termasuk susunya biar cepat haji wali. Kami NU Muhammadiyah wanti-wanti kepada santri, wanti-wanti kepada jamaah, wanti-wanti kepada umat, ayo bertakwa kepada Allah, ayo lakukan perintah Allah, ayo jauhi larangan Allah. Takutlah kamu pada neraka, wattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijrah. Kami berupaya berkeringat menanamkan nilai ketakwaan supaya benar-benar takut Allah. Begitu
anak-anak ini menghina mereka, maka mereka maksiat nggak apa, sampai mati mungkar pun nggak apa-apa, maka mereka bisa memadamkan api. Ibu mereka sampai mati maksiat terus, asal apa pada mereka, sebab mereka mengiming-imingkan akan bisa memadamkan api neraka. Ini sesat. Kalau NU Muhammadiyah orang sodik saja, orang-orang jujur saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wong-wong sing padha iman, sira kabeh bertakwalah kepada Allah, dan kamu harus senantiasa bersama-sama orang yang shadiqin, orang yang jujur, mengatakan neraka tidak panas, bohong, mengatakan bisa memadamkan neraka, bohong. Al-Quran dawuh, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan kamu. Neraka panas, kata muslim, akhirat, siksaan yang paling enteng. Orang disuruh masuk jahanam, disuruh pakai kompen dan kiap untuk memerang nasi, tapi karena saking panasnya sudah pakai bangkiat, menyatakan neraka sangat panas. Ijma ulama menyatakan neraka sangat panas, harus bertakwa supaya terhindar dari neraka. Berdoa, wakina ada benar. Tahu-tahu umat diracuni, asal bermahabbah pada kami aman. Asal ikut kami maksiat sampai mati aman. Sebab kakek kami bisa memadamkan api. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang merusak Islam. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang khianat. Monggo bersatu, tapi jangan ada yang rampok negeri ini. Kalau kami dipaksa bersama dengan para perampok, para khianat, tentu siapapun tidak bisa. Masalah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, nyuwun sewu, kita NU Muhammadiyah, pokoknya sampai PKS menegakkan rukun Islam 5, rukun Islam 5, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Tapi di bukunya para habaib ini menambahkan rukun Islam nomor 6. Rukun Islam nomor 6, kata mereka, mencintai, menjaga kota ini. Klausul Wahid, buku-buku tentang ini mau dikumpulkan di Kompas. Tahu orang-orang yang aku pernah Nabi. Buku ini kau yakini, buku ini kau ajarkan pada umat, atau buku ini sepakati tak. Kalau mereka sepakat, ayo buku ini dibakar. Semua pakai pendatangan organisasi NU, organisasi PBI, KOP organisasi Muhammadiyah, KOP organisasi RA, Robitalabiyah, KOP organisasi PKS, semua membuatkan. Kalau begitu, ayo bersatu. Paham apa enggak ini? Kita nggak ingin tengkar kan, tapi kita nggak mau persatuan semu. Apa persatuan semu? Kelihatannya bersatu, tapi masih khianat. Pak Nur Wahid, Pak Sinten, PKS, Pak Saihu,
Nyuwun sewu, melihat tanda-tanda indikasi punyai istrinya Pak Wahid selingkuh, istrinya Pak Saihu selingkuh, khianat, hati masih memarah dan dia belum tahu dari selingkuh. Lalu Pak Wahid dinasihati, monggo bersatu rukun. Ya, satu itu harus berdisik. Saya harus taubat dulu. Masalah Sayyidina Muhammad. Coba ditangkap-tangkap Dewan Syariah PKS. Mengapa yakin rukun Islam ke-6? Yang ke-6 meyakini wajib mencintai dan menjaga Tuhan. Itu kalau PKS tidak menganggap itu sesat. PKS tidak sesat. Ayo kembali kepada Quran Sunnah dunia Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'id zakah wa saumi Ramadan wa hajjil baiti mastata'a ilaihi rukun Islam itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Menurut kita semua NU Muhammadiyah PKS wukuf di Arafah, tawaf itu di Ka'bah, Ka'bahnya di Masjidil Haram, sa'i di Safa Marwah, Safa Marwah di Haram, Masjidil Haram itu di Mekah. Lalu kalau ada yang mengatakan haji umroh cukup di Jember sesat, haji umroh cukup di Niang sesat, haji cukup di Indramayu sesat, haji umroh cukup di Tren sesat. Ayo lebih tegas, PI tegas, MI tegas, Muhammad tegas, tegas, tegas. Dan Quran Sunnah biar enggak sesat. Bahwa haji itu yang kami sebut tadi, wukuf Arafah, tawaf di Ka'bah, sa'i Safa Marwah, lempar di Mina, Pulau Wusta Aqabah, mabit di Mina, itu sudah semua alaih. Hadisnya Sahih Muslim, khudu anni manasika. Kalau itu melakukan manasik, ambil ajar manasik dari saya. Jangan dari saya. Karena itu sudah mujma' alaih. Siapa yang mengajarkan manasik, gila itu namanya murah. Karena menselisih sesuatu itu, menselisih yang mujma' bahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Pakai cepat, monggo berwirid bagus, monggo bertaruh bagus, tapi jangan sembarang orang kau jadi mursyid. Syarat mursyid satu harus alim, la yanbaghi an yakuma fi hadzal maqam ay qaul irsyad illa man istama'a alaihi salatu hisab. Kata kita manakib, tidak boleh orang menjadi mursyid hakikoh kecuali memenuhi satu ilmu ulama, yang kedua hikmatul hukama, yang ketiga siasat mulut, persetan alim jalan, yang kedua bijaksana, yang ketiga mengerti siasat. Karena situasi berubah. Syarat pertama saja gagal. Ada orang nyebut diri dari mursyid, jadi mursyid, bahkan mursyid nasional katanya, bahkan mursyid internasional katanya. Baca Quran salah, baca Quran salah, dia baca Quran begini, arsalallahu ila kafal khalqi jinna insan asyhadu an la ilaha illallah. Saya yakin PKS menyatakan itu bukan ayat, NOPWI menyatakan itu bukan ayat, tapi orang yang jadi mursyid internasional yang jaraknya dari sini sisih 4 kabupaten. Kenapa Kemenak membiarkan dia tetap jadi mursyid? Kenapa MUI membiarkan dia tetap jadi mursyid? Ayo negara hadir, ayo lewat Kemenak, lewat MUI, negara hadir menyelamatkan umat. Nah, wusor aja kacau, baca ayat kacau, wusorobnya kacau. Di dunia pesantren ada kaidah malam ya'rifin nahwa, malam ya'rifin nahwa la yusaku bi kalami. Orang yang enggak menguasai nahwu sorob, fatwanya enggak bisa dipercaya.
apalagi jadi mursyid. Lah repotnya pemerintah memfasilitasi. Mohon. Ayo duduk bersama, membuat standar kemursyid, atau membuat sertifikasi mursyid. Ya kan undang internasional. Orang menjadi mursyid fikih ini wahab. Suruh baca wahab beberapa halaman. Kadang tak mursyid. Wahab terlalu berat, mau ini berat. Kalau itu saja gagal, jangan jadi mursyid. Mursyid itu ada murid kepada mursyid. Bilang apapun wajib dipercaya. Kalau mursyid alim, nafsiri Quran salah, mensyarah hadis salah, berkata salah, semua wajib percaya. Kayak salahnya. Ayo, kita kompak, kita rekonsiliasi oke. Kita bersatu sangat oke, tapi jangan ada kebohongan. Jangan ada yang curi-curi sekarang. Jangan ada pengkhianatan. Allah salah sinten. Hati kami masih sakit ketika guru besar kami Hadratus Syekh Ki Muhammad Hasyim As'ari dikatakan Ki Hasyim bodoh nol. Ki Hasyim As'ari bodoh nol. Kok nggak ditangkap? Yang bilang itu dari golongan Bali. Islam di Nusantara ini mazhabnya Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqidah Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Thariqah Junaid al-Baghdadi, Abil Hasan Asy'ari, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tasawufnya Ghazali. Cara memadukan Islam dengan Nusantara pakai ajaran wali wali kayak gitu mulia Islam di Nusantara. Syafi'i, Asy'ari, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiyah. Tapi dari kaum Bali, karena Islam Nusantara sesat. Islam Nusantara kafir. Kalau kamu kayak begini kau cukup, boleh mulai. Atau dibiarkan pemerintah membiarkan kesesatan. Kalau sudah kayak begini, yang lain wajib ngomong. Idza subha ashabi, wala'ana akhiru hadhil ummah awala. Ada yang riwayat idza baharatil bidah, subha ashab, wala'ana akhiru hadhil ummah awala. Fadhukir alimu innahu, faman lam yaf'al, fa'alaihi laknatullah. Kalau kesesatan sudah mereka, kebatilan sudah merajalela, maka yang punya ilmu wajib berbicara, yang punya kekuasaan wajib berbicara. Al-Qiyam saja dia dilaknat Allah. Ayo NRI bahwa mereka begini ada. Ayo Muhammadiyah terlibat bahwa yang begini ada. Ayo PKSI keras bahwa yang begini ada. Kalau dia kamu hilang Allah. Mau salah sih dengan Islam Nusantara dibilang sesat. Sini Al-Sunnah, Syafi'i, ada Hambali, ada Maliki, ada dibilang sesat. Yang suruh ikut Iran sih. Suruh ikut Bali, suruh ikut Mesir, Ikhwan, suruh ikut Jordan, kita, suruh ikut Yaman Utara Wahid, Yaman Selatan Syiah, Zaidiyah, Partainya Komunis. Indonesia Pancasila, ini tunggal ika dalam kawasan berbahasa negara Islam Nusantara kafir. Kami jangan dipaksa bersatu. Orang yang kayak begini, kalau bahasa Gresik, kami jangan dipaksa ikut orang yang cocoknya kayak begini. Kalau Gresik ini kan Cirebon. Ayo kita katakan ulama kita berdarah mempertahankan politik ulama tekan berdarah jadi korban karena apa? Utsman bin Yahya. Lalu sekarang jadi begini lagi. Mohon NU jangan bolo mereka. Ke depan setelah muktamar, bersihkan NU dari para pengkhianat. Siaran dengan dia, rangkulan dengan P3, siarangkulan PKS, sama pengkhianat. Hadirin amakumullah. Lalu mohon kita yakin kalau sudah mati nggak bisa taubat itu sampai sekarang. Nabi bersabda, Innallaha yaqbalu taubata 'abdi ma lam yughargir. Allah diterima tobat hamba asal belum sekarat. Tapi dalam apanya mereka mengatakan ikut kami sampai maksiat sebab sudah kamu pukul masih satu.
bikin kita bareng-bareng melawannya. Jangan hanya PBI toh. Kembali pada yang bersih. Kemudian Imam Bukhari ketika dapat hadis, nanya kemana ini? Dari dia ke rumahnya Fuji Sumbe. Ketika sampai rumahnya, ternyata si Fuji ini menipu budak, ngakali cara. Dia dipanggil pada rumput. Setelah dikasih kalinya, rumput memberikan dibuang. Berarti orang ini menipu budak, membohongi budak. Itu hasil langsung tidak oleh Bukhari. Dimintakan hadis palsu karena orang punya kaya. Sekali bohong, hadisnya riwayat haram betul. Ini orang ratusan kali bohong memasukkan Nabi. Ratusan kali bohong memasukkan sejarah sunat pahlawan NU. Nyata-nyata kaget. Jangan lagi mulai. Kaget gak angin. Kok yo si ono sing dari musik. Terus pakai rumus apa? Kalau memang benar, bengkolnya benar. Ayo kan musik yang kamil. Kalau ada sempurna, kata sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmakumullah. Yang tadi kata mereka ada orang mati setelah beberapa bulan istrinya hamil. Kalau menurut Pak Wahid, janda hamil ini mesti dengan lain. Tapi mereka nggak mau dapat jandanya ini zina. Akhirnya mereka ngarang tentang suaminya yang mati mengungsi dalam kubur, datang ke kamar istrinya, istrinya sedang lalu kembali ke kubur lagi. Kalau ada yang percaya bingung, mereka saya betul. Sangat-sangat masuk, tak masuk akal. Karena hari ini paling setengah sudah kamu. Tentu saya mau terima kasih. Dia jawab, saya cuma ada cerita. Tak sama, tak. Sekitar Jumatan ke-12, maka masih jam 8. Kalau kamu cuma ada di sini, katanya cuma terbuka. Karena kamu memang tidak. Yang kedua, gak mungkin dia akan terima uang masih kamu. Yang kemampuan dibohongi dan dibunuh. Dan kalau kami mengedukasi, memberikan pencerahan, mohon para PBI, jangan di PBI tak. Mohon PBNU. Mohon diraiskan. Takut tahu hanya yang akan PBI wajah. Tahu Pak harus naik ke mendiamkan kebetulan. Kan enggak. Agar mereka kenal saya, lalu disebut khalid.
Kalau itu seorang berani. Ali berani kok. Kalau Imam Bukhari di penjara. Karena kulil haqqa. Ghazali juga di penjara karena kulil haqqa. Ki Agus Salim juga di penjara karena kulil haqqa. Bahasa kan suruh yang mau. Karena nah, kalau nggak berani, nggak berani karena menganggap mereka keturunan Nabi gitu loh. Khawatir kualat gara-gara Kiai Imad ini akhirnya Kiai Nur Fadil nggak takut kualat juga. Ki Muharrar yang dari Mukhibin Akut dan memang akhirnya kebatilan mereka terbongkar dan sedikit-sedikit umat bisa kita selamatkan. Semoga yang lain segera bertaubat. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kota yang paling mulia itu kota Makkah Madinah, bukan Tarim, tapi di buku mereka bilang kota yang paling mulia itu kota Tarim. Wani NU menyatakan kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Wani Muhammadiyah berfatwa kota Tarim mulianya melebihi Mekah Madinah. Berani PKS berfatwa kota Tarim melebihi Mekah Madinah. Pantun Pak Saiku ngarani kota Tarim kemuliaannya melebihi Mekah Madinah. Berani dan harus ayo bareng-bareng kita katakan sesat pendapat siapapun, ngaku keturunan siapapun yang mengatakan ada kota kemuliaannya melebihi tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW atau melebihi Madinah tempat dimakamkannya jasad mulia jasad Nabi Muhammad SAW. Gak ada kota melebihi Makkah Madinah, tapi ajaran mereka kota Tarim melebihi mereka. Banyak mereka nggak mau haji, alasannya ana asum roihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fitarim. Kenapa nggak pergi ke Mekah? Saya di Tarim setiap hari mencium bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus ke Mekah? Di sini ada bau Nabi. Sampai begitu. Yang katanya Mi'raj itu kalau Nabi sebelum Isra dibedahin pakai air Zam-Zam disucikan hatinya. Kata mereka sebelum Isra Mi'raj katanya juga dibersihkan di masjid Pak Alwiya kayak begitu. Kayak Nabi dibersihkan dengan air Zam-Zam. Sungguh kayak begini cerita-cerita sesat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyun sewu, tadi ada yang baru juga. Ziarah di sana, entah makamnya siapa. Itu katanya sama dengan ibadah 70 tahun. Monggo, PKS
bareng NU, bareng PWI, bareng MUI, bareng Muhammadiyah, bareng Kemenak, duduk bersama mengkliping semua kesesatan itu. Terus kita fatwakan bareng-bareng. Biar daya dobrak untuk melawan kebatilan itu semakin kuat. Dan nanti pihak pemerintah punya alasan Pak Wahid nanti untuk rapat dengan kejaksaan dan yang lain-lain menfatwakan golongan ini sesat. Nah gitu loh. Kalau PWI itu yang nggak kuat, apalagi PWI melarat-melarat bisa. Wanita tapi. Terus begini, sudah sering kami sampaikan, dibahas, karena ada yang ganjil, ada yang janggal. Satu, Pak Saihu, Nabi itu Mekah, mereka Yaman. Nabi sukunya Quraisy, mereka sukunya ada yang Hadrami, Qahtani, Tamimi, Habsi. Orang dari suku yang beda. Lalu klaim kami keturunan Nabi. Iku carane percaya piye gitu loh. Orang Papua dengan Nabi jelas-jelas beda suku, beda bangsa. Tapi orang Papua ngaku keturunan Nabi gitu loh. Terus ya apa cara percaya itu? Halo? Kalau kayak Said Maliki sama Mekahnya, sama-sama Quraisynya. Kalau orang meyakini Said Maliki keturunan Nabi sama Quraisynya, gagah, ganteng, Nabi Fatona, Said Maliki cerdas luar biasa, hafal ribuan hadis, Nabi dermawan, Said Maliki juga dermawan, santri nggak pakai bayar. Orang kayak Said Maliki dulu, kalau disebut keturunan Nabi, Kiai Imad gampang terima itu. Gitu. Halo, ini orang sukunya beda, marganya beda. Nabi marga Al-Hashimi, mereka Al-Atas, Al-Empu, Al-Atas, Al-Idrus, dan macam-macam. Karakternya beda. Nabi sering memberi, mereka minta. Tanya Pak Muharrar itu, pernah diminta ya Bang Gai? Nabi cerdas luar biasa, Nabi lemah lembut, lalu mereka ngamuan. Mari asah golok, mari asah pedang, perang. Perang sesama muslim, perang sesama anak bangsa. Ngamuan, karakter beda, sifat beda, kecerdasan Fatona jauh, suku juga beda, lalu minta diakui keturunan Nabi tanpa mau dikaji, tanpa mau diteliti. Terus bagaimana cara kita percaya? Halo? Setuju dong meneliti nasab mereka? Setuju, karena janggal itu. Janggal lagi. Ada berapa kiamat? 100. Ya, berapa yang sudah tes DNA? 180. 180 habaib sudah tes DNA. Hasilnya bukan Quraisy, haplonya G.
Kalau suku Quraisy J. Suku Quraisy J. Dari data ilmiah biologis, ini barang kasat mata. Nyata suku mereka beda dengan Nabi. Mereka G, suku Quraisy J. Nggak mungkin keturunan Quraisy, wong beda. Malah bisa-bisa Pak Saiku yang J. Kami nggak tahu orang Cirebon. Siapa tahu masih anak cucu Mbah Said Gedongan. Anak cucu Mbah Said Gedongan nanti naiknya juga ke Sarif Hidayatullah. Coba aja tes DNA. Siapa tahu J. Dari Genggong, cucu dari Ki Hasan sudah tes DNA J. Ada berapa kiai yang sudah? Katanya banyak sudah. Malah J. Sekali lagi, mereka perlu dikaji dan kita ragu karena memang janggal. Janggalnya lagi, maaf, si Bahar pernah ngaku aneh keturunan ke-28. Lalu diralat 29. Lalu diralat bapak aneh keturunan 33. Berarti aneh 34. Diralat lagi aneh keturunan 38. Orang ngomong berubah-ubah begini. Mosok ya dipercaya semua. Masalahnya aneh-aneh. Terus nyun sewu, ayo hitung-hitungan. Sekarang hijriahnya 1447. Kalau ada yang ngaku keturunan ke-30 aja, itu kita tinggal membagi 1447 dibagi 30, ketemunya sekitar 49. Orang yang ngaku keturunan ke-30, berarti rata-rata jarak ibu melahirkan itu umur 49. Padahal biasanya perempuan 21 nikah, 22, 23, 24, 25, 26 punya anak. Jarak antar anak dengan orang tua likuran 23, 24, 25 wajar. Tapi kalau katanya keturunan ke-30, berarti jarak antar nasab 49 tahun. Di Jawa Timur, perempuan umur 49 punya cucu. Bukan lagi jarak anak dengan orang tua, itu jarak cucu dengan nenek dan kakeknya. Kayak begini loh Pak Saiku. Apa enggak janggal kayak begini? Dan kalau janggal, mosok dibiarkan, dipercaya saja. Ya enggak lah. Kita wajib menjaga kesucian nasab ahlul bait. Wa yutahhirakum tadhira. Allah ingin menjaga kesucian kau, wahai ahlul bait, supaya ahlul bait tetap suci. Jangan biarkan, tak ulangi, supaya ahlul bait tetap suci, jangan biarkan sembarang orang ngaku-ngaku keturunan Kanjeng Nabi tanpa kurang dua lagi. Ini jagonya Kiai Iman. Selama 500 tahun nggak ada satupun kitab nasab yang menyebut habaib ini dan nenek moyangnya keturunan Kanjeng Nabi, nggak ada. Lalu abad 9 ditulis buku Al-Burqatul Musikoh, katanya lewat mimpi mereka keturunan Nabi. Konco PKS banyak yang eksak, konco PKS banyak yang berlatar belakang MIPA,
matematika, ilmu pasti. Saged mboten dipercaya. 500 tahun nggak ada data. Tahu-tahu ditulis di karang kami keturunan Nabi tanpa ada data. Lalu kita disuruh percaya, ya nggak bisa lah. Lalu nyun sewu, saya nggak usah menyebut, ada tokoh yang jadi imam, ngunggah nasabnya, yang di Pasuruan ketua apa itu juga sudah mengunggah nasabnya. Oleh teman-teman diteliti, dicermati, ternyata ada dua yang janggal Pak Sayyid. Kejanggalan pertama, di nasab mereka resmi berdok Robitoh Alawiyah. Kejanggalan pertama, jarak bapak dan anak 3 tahun. Apa yang bisa dipercaya? Kejanggalan kedua, anaknya lahir lebih dulu daripada bapaknya. Nah kayak begini-begini loh. Masuk Jenderal Wahid suruh percaya. Ya nggak bisa. Dan yang paling akhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seringkali mungkin Pak Muharrar sama, saya juga sama. Kulo niku ditamoni, kalau nggak salah namanya Habib Ali, dari Bondowoso ke rumah. Dawuh begini, Kiai, jenengan nggak usah percaya dengan itu, dengan itu. Loh, kenapa? Itu sepupu saya, itu juga sepupu saya. Kalau sepupu dia keturunan Nabi, saya juga dong. Karena sepupu, kalau dia keturunan Nabi, saya juga keturunan Nabi sepupu. Tapi kenapa saya nggak dianggap keturunan Nabi? Saya nggak punya sertifikat. Kata Habib Ali itu, dia bayar dia. Saya nggak kuat bayar. Pertanyaannya, orang yang punya sertifikat nasab tidak dengan cara diteliti, tapi dengan cara bayar, diterbitkan surat. Apa itu valid? Apa itu akurat? Apa itu bisa dipercaya? Lelek ngono dipercaya ya kebacut. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan lain. Kalau kita ceritakan gak ente-ente. Ayo bergerak terus. Ayo sebagai warga bangsa bergerak untuk selamatkan negara ini. Orang Arab bilang, Arab tanah air kami, monggo. Orang Mesir bilang, Mesir tanah air kami, monggo. Orang Yaman bilang, Yaman tanah air kami, monggo. Saya nggak pengen ngode-ode. Dan kalau kami bangsa Indonesia menyatakan Indonesia milik kami, mohon wong tarim ojo nesu. Kami nggak ganggu sampean, mohon sampean juga tidak mengganggu kami. Penutup, ayo kita sumpah pemuda. Kita memperbaharui ikrar sebagai anak bangsa. Mari, kami bangsa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kami bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.